فبأي آلاء ربكما تكذبان Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita telah sampai di ujung pembahasan riwayat Hafs an Asim min Tariq Asy-Syatibiyah pada bab al-kalimat al-mukhtalifat fiha di riwayat Hafs an Asim bihasbi suwar. Kita akan masuk ke surah berikutnya, yakni surah Al-Qalam. Ketika kita ingin menyambung atau membacanya secara wasal, ayat yang pertama ke ayat yang kedua, maka cara membacanya adalah sesuai riwayah. Jadi sesuai riwayah. Berbeda antara riwayah dengan usul, kaidah. Ya, adapun kaidah sudah memiliki aturan tersendiri. Ya, apabila ada huruf misalnya huruf lam sukun bertemu dengan huruf qamari, maka harus dibaca secara idhar. Apabila ada nun sukun misalnya bertemu dengan huruf waw, maka harus dibaca idgham. Adapun riwayah itu harus dibaca sesuai dengan riwayah, walaupun riwayah tersebut menyelisihi kaidah, maka kita kembalikan ke sebuah riwayah. Di dalam bacaan riwayah Hafs an Asim bin Tariq Asy-Syatibiyah, di sini harus dibaca dengan izhar. Ya, walaupun secara kaidah harus dibaca idgham. Ya, harus dibaca idgham. Akan tetapi menurut periwayatan yang kita dapatkan dari syekh hingga sampai ke Rasulullah SAW, maka di sini harus dibaca sesuai dengan riwayah, yakni harus dibaca izhar. Ya, yang harus dibaca izhar ada dua, ya, ada dua surah. Ini al-istisna, ya, harus dibaca sesuai dengan riwayah. Ya, surah apa? Yang pertama adalah surah Yasin, kemudian yang kedua surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam. Contoh, saya contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Perhatikan kosakata nun wal qalam. Kosakata nun, perhatikan secara tulisan di situ terdapat satu huruf, yakni huruf nun. Adapun secara lafaz maka dikembalikan kepada huruf asal, yakni huruf asal terdiri dari 3 huruf. Satu huruf terdiri dari 3 huruf. Ya, perhatikan nun. Ya, nun, waw, dan nun. Nun yang terakhir dalam keadaan sukun. Secara kaidah nun sukun bertemu dengan waw maka harus dibaca idgham. Ya, harus dibaca idgham. Akan tetapi di situ ada al-istisna, ya, pengecualian. Ya, al-istisna, pengecualian yang dibaca izhar, ya, sesuai dengan periwayatan. Maka inilah yang disebut oleh para ulama dengan sebutan izhar riwayah. Maka harus dibaca sesuai dengan periwayatan, yakni harus dibaca izhar. Contoh, nun wal qalami wa ma yasturun. Tidak boleh membacanya dengan nun wal qalami wa ma yasturun. Yang benar adalah nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, itulah yang disebut oleh para ulama dengan sebutan izhar riwayah. Pada dasarnya izhar itu ada 5 jenis izhar di dalam kita membaca Al-Qur'anul Karim. Apa saja? Yang pertama disebut dengan izhar halqi. Izhar apa? Izhar halqi. Ya, sebagaimana perkataan Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri, beliau mengatakan fal awwalul izharu qabla al-ahrufi
lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Jika ada nun sukun bertemu dengan huruf tenggorokan, baik tenggorokan bagian bawah, tengah maupun atas, ya, salah satunya, maka dihukumi izhar, harus dibaca jelas. Contoh, an'amta, an'amta, nun sukun bertemu dengan ain, an'amta min haitsu, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, izhar yang kedua disebut dengan izhar syafawi. Ya, izhar syafawi apabila ada mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali, ya, kecuali apa? Huruf mim dan ba serta alif. Maka harus dibaca izhar. Contoh, lakum dinukum, mim sukun bertemu dengan dal. Lakum dinukum, mimnya harus dibaca dengan jelas. Kemudian yang ketiga disebut dengan izhar mutlak. Izhar mutlak apabila ada nun sukun bertemu dengan, ya, huruf idgham bi gunnah di dalam satu kosakata, ya, sebagaimana perkataan Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri, beliau menyebutkan dalam baitnya, beliau mengatakan illa idza kana bi kalimatin fala tudarim kadunya thumma sinwan tala. Apabila kedua huruf tersebut, yakni huruf nun sukun bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah yang 4, ya, nun mim waw, pertemuan tersebut terjadi, ya, di dalam satu kosakata, bi kalimatin fala tudarim, maka jangan dihukumi idgham, jangan diberikan hukum idgham, tidak boleh dimasukkan, ya, tidak boleh membacanya dengan hukum idgham. Contoh, ya, di dalam Al-Quran terdapat 4 contoh, ya, 4 contoh di dalam Al-Quran. Yang pertama, kosakata dunya, tidak boleh dibaca dunya, ya, dunya. Kemudian yang kedua, sinwan, sinwan, tidak boleh dibaca siwan. Kemudian yang ketiga, kosakata bunyan, bunyan. Dan yang terakhir kosakata kinwan. Disebut al-mutlaq, para ulama sepakat bahwasanya, ya, bacaan tersebut tidak ada khilaf di kalangan para ulama ahlul qurra, ya, yang 10 bacaan tersebut tidak ada khilaf, semuanya membaca dengan izhar mutlak pada kosakata dunya, kinwan, sinwan, dan bunyan yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian izhar berikutnya yakni izhar qamari. Yang keempat disebut dengan izhar qamari. Izhar qamari. Nah, sebagaimana perkataan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri atau Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri, di dalam baitnya beliau menyebutkan lilani al-halani qabla al-ahrufi ulahuma izharuma falta'rifi qabla arba'in ma'ashratin khudh 'ilmahu minabghi hajjaka wa khaf aqimahu. Beliau mengatakan disebut dengan izhar qamari, ya, apabila ada lam sukun. Jadi izhar qamari ini terdapat, ya, hanya terdapat pada hukum lam sukun, ya. Apabila ada lam sukun yang terdapat pada kosakata al, kalau bahasa kita alif lam, ya, kalau bahasa para ulama lamut ta'rif, ya. Jika ada lamut ta'rif, ya, bertemu dengan salah satu huruf yang 14, mana yang huruf 14? Beliau mengatakan ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Misalnya huruf, ya, lam sukun bertemu dengan alif lam, ya, bertemu dengan huruf ba, misalnya al-bab, al-bab, maka lam sukunnya itu dibaca jelas. Kemudian yang terakhir adalah izhar riwayah. Yang kelima adalah izhar riwayah. Sebagaimana yang telah kita jelaskan di awal tadi, bahwasanya dibaca izhar sesuai dengan periwayatan yang telah kita dapatkan dari, ya, para masyayikh hingga sampai ke Rasulullah SAW. Sehingga kita, ya, kita membacanya sesuai dengan riwayah. Apabila riwayahnya dibaca jelas, maka harus dijelaskan. Inilah yang disebut dengan izhar riwayah. Contohnya ada 2 di dalam mushaf, ya. Yang pertama adalah
di dalam surah Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim. Yang kedua adalah Nun wal qalami wa ma yasturun. Itulah dua contoh yang dibaca dengan sesuai periwayatan, yakni dibaca izhar riwayah. Barakallahu fiik.